Ahmad Sumitro. Iya. Kedua, ijazah yang menurut mereka gunakan itu mereka baru dapat waktu CLS, bukan kemarin-kemarin. Makanya saya katakan mereka ini menuduh dulu baru cari bukti. Menuduh dulu cari bukti. Nah, Bahkan pakai unggahan Dian Sandi baru iya, belakangan ini. Itu dia baru pakai belakangan bukan Dian Sandi itu kan, yang dia buat teliti. Iya, iya. Gitu. Ketika itu saya tanyakan mana studi pembanding ijazah teman Pak Jokowi yang Anda katakan ada 5. Pak Hari Mulyono, Ibu Sri Pronojiwo. Zong semua. Nggak ada. Nah, disinilah poinnya kita lihat mereka desperate sebetulnya. Makanya dia ingin mencoba menggunakan ya ini satu tinggi hati ya dia mencoba bahwa ini satu paket. Egy Sujana dibebaskan, semua harus dibebaskan dong. Enak di ente. Enak. Siapa lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pelomas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Pekan ini ada tema menarik masih seputar ijazah Pak Jokowi, tapi ada 2 isu yang lagi hot. Pertama soal temuan pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi. Yang kedua soal Mas Roy Suryo ingin kasus ini di SP3. Nah, telah hadir di studio kita ada Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Bang Andi Azwan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ismoko, terima Selamat kasih datang. NTV sudah diundang di sini. Terima kasih telah hadir. Ya. Di setelah kesibukannya saya lihat beberapa kali di YouTube, wah Bang Azwan. Iya, habis ini langsung lagi berangkat nih. Waduh, luar biasa, luar biasa. Ya, ya. Bang, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Bang, pertama tadi yang tadi saya sampaikan. Pekan ini ada rame ya soal klaim pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi soal kemenangan gugatan di Komisi Informasi Publik untuk membuka data di KPU ya. Kemudian disusul tim kubu sebelah Pak Roy Suryo dan RRT dan lainnya ingin kasus ini di SP3. Abang melihatnya seperti apa nih? Ya, kalau saya melihatnya ya terima kasih untuk Saudara Bonatua ya yang dengan gigihnya dan dia sudah banyak sekali berdiskusi juga dengan saya. Memang saya tanyakan, Bung Bonatua, apakah posisinya ini adalah bagian dari teroris ya, yang katakan RRT itu, atau memang murni sebagai peneliti? Oke. Nah, beliau mengatakan saya ini murni peneliti. Memang tergerak hati saya sebagai pengamat kebijakan publik untuk melihat itu. Nah, karena kan kalau saya lihat kan sepak terjang kan selalu nih di pihak sana kan begitu. Tapi biar bagaimanapun apa yang dia perjuangan ya kita apresiasi lah. Artinya begini. Tidak ada lagi keraguan-keraguan gitu loh, bahwasanya dari sejak di Solo tahun 2005 itu Pak Jokowi menggunakan ijazahnya untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Pertama Solo. kalinya ya? Pertama kali 2005. Berarti beliau ini nobody kan? Nobody. Ya bukan seseorang yang menjadi pejabat dan sebagainya, apakah dari elit politik, bukan juga. Mereka ya sosok Jokowi ini adalah rakyat biasa yang egaliter untuk itu. Nah, dia gunakan itu. Kemudian, ya di 2010 pun sama dia gunakan itu. 2012, 2014, 2015. Ini nyata. Apa yang didapatkan oleh Saudara Bonatua itu jelas. Semuanya ijazahnya itu adalah sama. Nomor registrasinya kan, itu sama. Itu di 11020 itu. Ya. Kemudian tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, itu pun sama. Nah, tetapi yang lucu, yang diperdebatkan, yang dipertanyakan yang sifatnya tendensius itu oleh teroris, terutama Roy Suryo. Ya, teroris itu artinya gini, Pak. Itu Tifa, Roy, Rismond. Ini agak ambigu nih kalau gitu. RRT aja lah kita. Enggak, karena dia pakai RT silakan. Kita kan dipanggil termu lama dia juga nggak masalah buat kita. Teroris. TI, Tifa, RO, Roy, Ris. Makanya kita sebut teroris. Lanjut Di kita ya. Teroris ya. Betul, lebih enak ngomongnya. Bukan teroris ya. Teroris. Nah, jangan typo nih. Jangan typo. Oke, gitu. lanjut Bang. Ya. Jadi itu dipertanyakan mengenai masalah legalisirnya ijazah Pak Jokowi yang dipakai itu. Katanya tidak ada tanda tangan. Ya.
Memang ada peraturan tentang administrasi negara itu tahun 73, tahun 2014, ayat pasal 73 ayat 4 itu memang harus mencantumkan yang namanya tanggal, bulan, dan tahun. Dilegalisir, di stempel legalisir. Legalisir. Harus ada Ijazah. tanggal. Administrasi ya. Oke. begitu. Tapi kan kita paham juga nih kan, banyak universitas apapun itu, ya bukan hanya UGM, itu juga tidak mencantumkan. Kenapa? Saya rasa ada alasan-alasan tertentu juga di situ. Kan setiap mahasiswa itu rata-rata melebihi lah dari 5 lembar Setiap kali mau setiap legalisir, kali menglegalisir ijazah 5 itu. rangkap gitu 5 rangkap ya. Banyak dia. Dan juga kita melihat mereka tinggal jauh-jauh, ya kan? Dan begitu banyaknya kan harus di stem, harus dibuat, itu kan pasti ya. Menurut saya itu suatu hal yang tidak terlalu penting untuk Artinya itu. sekali legalisir mau banyak dia. Mau banyak Kebutuhan silakan. macam-macam ya. Yang paling utama adalah authorized signature-nya, dekan yang menandatangan itu. Itu yang paling penting Paling sebetulnya. substansi ya. Ya, untuk dokumentasi itu. Makanya 2005 itu tidak ada tanda tangan, tidak ada namanya tanggal, bulan, tahun. Ya. Nah, kemudian dipermasalahkan yang muncul itu 2014, 2019. 2014 itu ya yang dipermasalahkan itu kok lebih kecil size-nya, formatnya dibandingkan 2019. Saya lihat. Nah, ini saya mesti menjelaskan, 2014 itu masih sistem manual. Ya, bukan sistem digital untuk di-upload apa. Yang Artinya silon itu ya. ya, itu 2019. Artinya difotokopi. Gitu loh. Ya, ya. Nah, di fotokopi ya pastilah ada fotokopi misalnya kertasnya yang hanya bukan F4 misalnya, kertasnya A4 gitu Ya. kan, itu yang dipakai misalnya. Kan yang terpenting itu dalam ijazah itu ada yang namanya legalisir yang menandakan bahwa ijazah itu asli dan ada. Ya. Ya, karena yang melegalisir itu adalah institusinya. Yang dalam hal ini adalah Universitas Gajah Gajah Mada. Mada. Gitu loh. Artinya Bang, yang disampaikan Bonatua ini merugikan atau justru sebaliknya menguatkan? Ya, buat kami itu menguatkan. Menguatkan sekali bahwasannya ya dari 2005 sampai 2019 itu semuanya sama ijazahnya. Dan yang saya juga lihat yang di Polda Metro Jaya yang dibuka Ya, itu juga sama, ada embossnya, situ ada yang namanya lintasan merah juga, ya itu ada juga yang namanya watermark itu. Watermark. Dan mereka tuh yang para tersangka di gelombang 1 ya, di klaster 1 itu melihat kok mereka. Tahu artinya. Tahu, dan yang mereka tuh semua terdiam ya, kira-kira ada berapa menit, 4 menit, dan terdiam, mereka kaget. Kenapa kaget? Tidak terbayang oleh mereka bahwa itu ada ijazahnya Pak Jokowi. Karena framing selama ini yang dilakukan adalah Pak Jokowi itu tidak berkuliah di UGM, tidak mempunyai ijazah di UGM. Bayangkan dari bulan Desember sampai ke bulan April itu framingnya luar biasa, framing jahatnya. Adili Jokowi, macam-macam untuk itu, pembohong besar dan sebagainya. Ya akhirnya ya kami juga mendesak Pak Jokowi ini harus dikelirkan ya secara terang benderang kepada publik tentang framing-framing jahat yang dilontarkan oleh mereka. Respon Pak Jokowi. Makanya tanggal 30 April melaksanakan itu di Polda Metro Jaya, pelaporan itu langsung beliau yang datang untuk melaporkan itu, karena itu delik aduan. Delik aduan Ya, kan pasal 30, 310, 311 itu yang KUHP lama. Nah, artinya di sini mereka langsung yang namanya ya kaget bin terkejut. Nah, ini menarik gitu loh. Tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu akan melaporkan. Langsung sendiri. Datang. Disitulah strategi diatur kembali oleh pihak mereka. Apa strateginya? Yaitu membuat bahwa ini adalah penelitian secara ilmiah. Ya kan? Ya. Nah, inilah yang dilakukan terus mereka. Tapi yang lucunya dalam melakukan suatu penelitian itu, ya, yang diteliti adalah ijazah scanning dari Dian Sandi kan. Yang diunggah Dian Sandi ke sosial media. Yang diunggah Dian Sandi. Sebelumnya saya paham juga kan 2020 kalau nggak salah Roy Suryo itu pernah, tapi ijazah hitam yang masih fotokopi. Yang fotokopian. Nah, gitu. Tapi yang ini dia lihat dari situ. Tapi sekarang referensinya ke situ terus. terus. Referensinya ke situ kan. Dia coba.
kaidah dalam penelitian itu kan harus yang namanya kalau ijazah yang dia teliti itu artinya kan harus ijazah yang asli. Objek penelitian yang primernya. Bukan data Ditambah sekunder. Ya. Kan begitu. Satu. Yang kedua, apa sih metodologi yang digunakan? Metodologi, oke. Ya kan? Yang ketiga, hipotesanya gimana? Jangan langsung lompat kemana? Langsung kesimpulan. 99,9% palsu. Yang satu lagi 11 triliun palsu. Kan gila saya bilang namanya ini orang. Bang, yang kedua Bang, soal tiba-tiba, ini saya nggak tahu tiba-tiba apa enggak ya, minta di SP3 kasus. Nah, Abang melihatnya gimana Bang Aswandi? Kalau saya katakan mereka ini sudah desperate, sudah putus asa. Desperado nih ya. Desperado sudah, ya kan? Kenapa? Tapi alasannya kan beda. Kalau kita lihat begini, ya, dia kan maka dia minta ke Irwasum. Ya. Ya menurut saya, mohon maaf ya kalau saya salah. Irwasum itu kan bukan tugasnya itu. Ya Propam lah tugasnya itu kan. Dan Warsidik, Karwasidik kan. Ya. Yang harusnya melakukan itu. Karena itu kan yang dia sidik apa yang dia lihat adalah penyidiknya kan. Harusnya kan begitu. Untuk internal sebenarnya. Untuk internal kan mereka Propam, etik, internal kan. Karena kan dia merasa selama ini dikriminalisasi kan dia mengatakan itu. Kan lucu saya bilang. Hah? Dia yang buat ini gara-gara dia yang nuduh dia apa dia bilang dikriminalisasi. Kan dalam asasnya kan siapa yang menuduh kan dialah yang membuktikan. Ini kan enggak. Ya. Nuduh dulu baru cari bukti. Nah, inilah yang terjadi gitu loh ya. Apa yang terjadi itu ya akhirnya framing terus yang dia buat. Ya, bikinlah yang namanya buku Jokowi White Paper. Ya, dan sampai yang namanya kuburan pun didatengin juga kan. Ya ini semuanya menurut saya ini aneh-aneh semua. Memang alasannya kemarin alasannya kan menggeser nih Bang. Dia menggeser gawang istilahnya Bang Refli ya. Membuktikan dulu jasanya ini ada atau enggak, palsu atau enggak sebelum. Ini bukan masalahnya ijazahnya. Ya, ini peristiwanya. Ya kan? Pak Jokowi nggak tidak menyebutkan nama inisial kok. Ya tahu. Iya. Inisial. Ini kan gayanya mereka untuk mengelak dari yang apa yang mereka lakukan. Fitnah dan pencemaran nama baik itu. Ini makin meyakinkan pihak Bang Aswad ini udah desperate nih. Udah desperate buat saya. Permintaan SP3 ini. Coba kalau kita lihat. Mereka kan ngiri sebetulnya sama Egy Sujana. Cuma mereka ini tinggi hati. Mereka ini tinggi hati ya. Dan kan selalu mengatakan, ngapain saya mesti minta maaf sama mereka. Pak Jokowi yang harus minta maaf ke saya. Gila saya bilang nih orang. Undang-undang KUHP baru. Kan dikedepankan namanya restoratif justice. Saya katakan, kalau bicara hablum minan nas, Pak Jokowi itu semua dimaafkan. Nggak ada yang tidak dimaafkan oleh beliau gitu. Tapi proses hukum berjalan, karena ini sudah berjalan untuk proses hukum itu. Ya. Pasti dimaafin ya. Pasti dimaafin. Kemarin-kemarin kan juga bagaimana ya, terlepas dari cerita Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis yang mengharu biru itu ya. Kayak buat bikin novel gitu. Kalau bikin novel bisa tuh. Bagus tuh. Okay. Tapi bukan novel Baswedan ya. No comment. Enggak, artinya tapi enggak, ini iri ya, intinya iri ya menurut Abang. Intinya ya? Iri gitu. Nah, Abang saya lihat nih kayaknya bawa sesuatu nih. Ya. Ada map-map ungu nih ya. Ya saya bawa sih sebetulnya ada beberapa yang memang selalu saya bawa dan saya selalu berdiskusi dan berdebat dengan Roy Suryo, karena Roy Suryo juga membawa hal yang sama untuk itu gitu ya. Misalnya nih, tadi Abang mau nyampein apa nih? Kayak contoh misalnya ini ada nih? Ijazah yang dikatakan ya sengaja saya tutup ya. Ya, ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UGM tahun 87. 87, Yogyakarta 3 Februari 87. Ya, karena begini, tahun 86 ke atas udah tidak ada lagi meterai. Oke, ya. 86 ke atas itu tidak ada meterai. Terakhir itu di Pak Jokowi di 5 November. 85. 86 sudah nggak ada. Dan di sini tidak ada juga yang namanya tanggal gitu kan. Oh, Abang mau kasih lihat ini. Saya kasih lihat ini. Legalisir ini nggak ada tanggal di juga. Di stempel berwarna ini tidak ada penanggalan. Tidak ada penanggalan, ini tahun 87. Tanda tangan pelegalisirnya ada, stempelnya ada. Iya. Oke, yang Abang mau perlihatkan
Yang kita perlihatkan di sini adalah pada beberapa poin sebetulnya. Dengan Nah, punya nah, misalnya gini ya, ini ada dua ijazah ya, oke. ya. Yang itunya aja yang lebih terang gitu ya, kita ini. Ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang sama yang selalu dia pegang dan selalu bawa oleh Roy Suryo itu. Ini ada ijazah Di tangan kanan abang ini Hardanto ya. Hardanto Ijazah atas ini nama ya. Hardanto. Ini masuknya tahun 80 bersama-sama dengan Pak Jokowi. Artinya teman satu angkatan. Satu Satu angkatan, jurusan atau satu fakultas? satu jurusan, bukan jurusan, satu fakultas. Satu fakultas, satu angkatan ya. Satu angkatan 80, keluar tahun 85, cuma beda dalam hal apa bedanya di wisudanya. Bulannya beda ya. Bulannya beda. Jadi yang sebelah kanan ini Hardanto. Hardanto wisuda ini lebih awal. Lebih awal. 7 Mei 85. 7 Mei 85. Sebelah kiri Pak Jokowi 5 wisuda November. 5 November 85. Apa yang bedanya di sini? Beda warna meterai. Beda warna meterai. Warna meterai. Nah, jadi saya jelaskan ya, di UGM itu ada 4 gelombang. 4 gelombang wisuda setiap 4 tahun. gelombang wisuda. Dalam setahun. Setahun. Yang pertama di bulan Februari. Februari, oke. Itu angkatan di atas Pak Jokowi. 79, 78, 77 gitu ya. Oke. Nah, Ya, di bulan Mei angkatan Pak Jokowi ada 3 orang. kumlot duluan lulus lah ya. Nah, ibaratnya 4,5 tahun lah. Ya, pas setengah Ya. tahun ya. Oke. Pak Hardanto, Termasuk Pak Hardanto. Edi Iswayudi, dan Ibu Andini. 3 orang. 3 orang. Angkatan Pak Jokowi wisuda duluan. Duluan. Mei Nih, 85. mereka selalu katakan tuh tidak ada yang namanya lulus dalam 5 tahun. Angkatan Pak Oh, Jokowi. ini 4,5 tahun malah. Ini 4,5 tahun. Dia Tapi katakan ini selalu 6 fakta ya? tahun. Ini fakta. Ini fakta ya? Ini ijazah yang kita terima dari Kagama Bela UGM. Siap, dari agama asli ini. Ya. Ini bukan Andi Ason ngarang-ngarang ngambil dari Google, mana ada hal kayak begini gitu loh. Ya, Lanjut, ini Bang, kita lanjut. kami terima. Ya. Wisuda Nah, 4,5 kemudian tahun. ini bulan Mei. Yang ketiga itu bulan Agustus. Nah, saya juga punya yang bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu Ini Hardanto saya pegang aja, Bang. Boleh. oh, ada boleh. Ya. Di bulan Agustus itu nah, ini warnanya hijau. Ini masih angkatannya Pak Jokowi ya. Masih angkatan Pak Jokowi. Stempelnya sudah hijau. Oh, stempel legalis. Materainya ya beda. Meterannya warna udah hijau. Betul nggak? Itu bulan Agustus. Agustus. Tanggal 7 Agustus. 7 Agustus, yang ini kan 5 November. Atas nama Wiryono. Wiryono. Berarti ini wisuda Yang sebelum ketiga. Pak Jokowi juga. Yang ketiga, gelombang 3. Februari, Mei, Agustus. Iya. Oke. Gelombang 3. Ini gelombang 4, Pak Jokowi. Pak Jokowi terakhir ya. Terakhir, gelombang 4 terakhir, ada gelombang 4. ada 14 orang. Angkatan ini 14 orang. Oke. Nah, contohnya siapa? Ya. Nih, saya jelaskan juga. Nah, ini yang bersama-sama beliau nih. Pak Sigit. Pak Sigit Sarjuning Tias. Ini Nah. satu angkatan. Satu angkatan Satu sama-sama fakultas. lulusnya. Tanggal 5 lulusnya sama. November 85, Ah. wisudanya sama. Sama wisudanya. Warna materainya hijau. Nah, Sama. clear ya di Clear, sini kan? clear. Semua gitu loh. Yang Abang mau sampaikan apa nih, Bang? Jadi di sini inilah masuk yang namanya jadi barang bukti, jadi apa namanya ijazah pembanding. Ijazah pembanding. Oke. Ya. Jadi ketika di Bareskrim ini diambil semua, dicek baik kertasnya, tintanya oleh Bareskrim. Nah, inilah yang muncul dan diambil sebagai barang bukti. Gitu, dipinjamkan lah istilahnya sebetulnya ya. Tinta, Bang. Soal tinta menarik Abang tadi Ya. sampaikan nih, Bang. Ya. Ada yang Abang mau sampaikan soal tinta nggak? Ada tadi Abang. Saya spill kalau tipis-tipis. kita bicara tinta masalah chemicalnya itu kan adalah Bareskrim yang mempunyai Oke. itu. Karena itu kan Bareskrim itu ada yang salah satu yang terbaik di Asia ya dalam hal Bareskrim kita ya? forensiknya. Bareskrim kita. Ya artinya semua dari uji chemical, uji fisikal, uji kertas ya maupun juga morfologi dari tulisan tangan dan tanda tangan itu semua diuji. Dan itu jelas, clear dan identik. Ya kan? Artinya ijazah pembanding itu dicocokkan semua. Dan 13 ijazah itu sudah di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti nanti. 13 ijazah. Iya, dan mereka teman-teman Pak Jokowi sudah juga artinya diperiksa untuk jadi saksi nanti. Gitu loh. Itu kita lihat tadi Abang ada soal tinta yang menyerap di foto itu ada. Oh iya, itu kan kalau kita bicara kan selama ini bahwa fotonya Pak Jokowi itu
tidak sama, bahwa itu foto orang lain, Ya, ya. ya kan? Ini yang salah satu yang dituduh-tuduh. Yang dituduh-tuduh teriak-teriakan itu. Nah, kita harus mencoba menggunakan apa? Menggunakan teknologi forensik juga gitu. Digital forensik nih. Nah iya, nih salah satunya adalah tone mapping yang algoritma Fatal et al. Apa itu Bang? Tone mapping algoritma Fatal et al. Ini apa Bang? Apa bisa jelaskan? Tone mapping Fatal ini adalah aplikasi open source GMIP itu ya yang bisa kita dapat ya aplikasi ini Terbuka lah ya. terbuka. Open source ya. Iya, tinggal kita masukkan aja digital apa namanya File digital. file digitalnya ya karena di hitam ini RGB-nya ini terserap oleh warna hitam. RGB ini apa nih Bang? Red, green, and blue. Warna merah, Hijau, dan biru itu terserap oleh foto. jas hitam ini, oleh foto. Oh. Karena kan yang dikatakan selalu bahwasanya itu adalah stempel dulu, baru foto. Jadi stempel ditimpa maksudnya. Ditimpa ya. ya. Untuk dugaan palsu Padahal- nih. Ya dibilang palsu nih Dibilang kan. palsu. Padahal kalau kita buka ini ada. Ya karena ini foto resolusinya rendah, maka harus kita gunakan ini. Ya kalau lihat aslinya jelas itu kelihatan. Stempelnya di atas. Jadi ini Kelihatan. mau mematahkan argumen Mematahkan semua argumen itu bahwa mereka. stempel ini di atas foto, Iya, bukan nimpa stempel ya. bukan. Oke. Bukan nih Pak. Iya, iya. Nah inilah, maka saya bilang teknologi kita balas dengan teknologi. Teknologi. Ingat nggak dikatakan bahwa foto yang berkacamata itu adalah milik almarhum Hari Mulyono. Iya. Rame. Ketika itu bergeser lagi, bukan Hari Mulyono, namanya Dumatno. Ya nggak? Ada kayaknya Bang. Ada juga. Coba Bang Azhar lihat. Saya menggunakan namanya VGG Face, Artface sama Fastnet. Akhirnya muncul Ini warnanya merah. itu aplikasi ya teman-teman, aplikasi Ini untuk aplikasi. mendeteksi. Ini yang, foto wisuda. Pak Jokowi. Ini foto Dumatno. Soekarno. Ini foto Dumatno ini yang dari mereka nih. Iya, kita ingat betul foto ini seliweran ya, foto Seliweran, Pak kan? Dumatno ini ya. Kita cek menggunakan algoritma. Merah ini artinya apa, Bang? Artinya tidak cocok, tidak Antara match. foto sana Ya, Pak Jokowi, sama foto yang kita teliti sama Artinya fotonya Dumatno itu bukan tidak orang match. yang sama Bukan ini. orang yang Mau sama. disampaikan, ini bukan orang yang sama. Bukan orang yang sama. Kalau orang yang sama hasilnya ada, Bang. Ada, kita lihat ya kalau orang yang sama ya. Ini banyak ini. Ada dua sistem yaitu menggunakan retina face dengan Artface. Kita pakai yang retina face aja dulu ya, Retina face. yang lebih ini. Ini foto Pak Jokowi Oh, ini kayak habis lagi naik gunung. baju hiking ya, naik gunung ya. Nah, ini waktu wisuda Sudah. ya. Ya. Ini kan begitu banyak nih. Betul. Banyak orang ya. Banyak orang. Di mana nih Pak Jokowi fotonya kan? Oke. Nah, ketika ini kita pakai retina face plus Artface, itu muncul. Ada di sini di ujung. Jadi dia nangkep ya. Oh, yang kotak hijau Kotak itu ya. hijau. Oh, oke. Ini kita rekayasa, itu langsung Jadi muncul. pembandingnya pakai foto naik gunung dengan foto wisuda. Wisuda. Pakai Apakah benar yang naik gunung ini dan di wisuda ini orang adalah yang Pak sama. Jokowi? Aplikasinya dua nih. Artface Retina sama face. retina face. Oke, hasilnya, Bang? Cocok dok, yang di sini. Oh, ini Yang hasilnya wisuda. paling ujung sebelah kanan atau sebelah kiri Bang Azwar. Ya. Match face preview. Nah, Di bawahnya tulisan cocok. ya kan? Tapi ini aplikasi ini open source juga, bisa digunakan semua orang. Atau ini harus Ini langganan ini berbayar kan apa? punya kita lah itunya. Oh, oke. Wah. Ya. Kalau yang open source itu yang tadi, Tadi ya. yang untuk Fatal et al sama Mantiuk itu bisa digunakan. Kalau yang ini ada yang Nah, ini yang lebih hijau menarik nih juga nih. Kita pakai retina face. Dia jadi presiden nih. semua. Nah, ini apa nih? Abang mau sampaikan apa nih? Ini foto wisuda. Foto wisuda, oke. Yang berkumis, Ya. kacamata. Ini beliau waktu presiden. Foto terbaru terakhir Terbaru. terkini ya. Ya. Waktu presiden. Nah, Cocok nggak? hasilnya match face preview. Cocok. Jadi ini orang yang sama ya. Orang yang sama. Di mana kalau dikatakan bahwasanya ini foto orang lain? Ini ya. Oke. Ya kan kita pakai memang teknologi. disebutkan itu bukan Iya. Pak Jokowi ya. Foto itu Ya kan? berkali-kali disebut. Berkali-kali disebutkan untuk itu kan. Nah, ini kan sudah match semua. Jadi kita ini bukan omon-omon ya, tapi ini kita berdasarkan fakta, berdasarkan data, ya kan? Nah, itu aja. Nah, jadi kalau kita bicara itu ya mau ini nggak ada ininya gitu. Nah, ini kan kayak Nah, hijau ini apa nih kalau sama ini? ya kan foto wisuda ya sama foto waktu di ijazah. Ijazah.
Ya kan sama semua. Hijau ini artinya Cocok. Cocok, oke. orang yang sama. Heeh. Kalau yang tadi ini merah ya. Heeh. Ini aplikasinya apa sih namanya? FGG Face. Ya VJJ Face, FaceNet sama Arcface. Face. Gitu loh. Nah, kalau ini nggak cocok ya. Nggak merah cocok ya. karena Oh, merah kan? ya. Nah. Ini biar teman-teman lihat nih. Jadi yang terakhir itu face detection. Itu dipakai sekarang face recognition. Face recognition. Kita taruh muka doang kita udah bisa tahu. Oh ini ganteng atau tidak ganteng. Ya kayak aplikasi kunci di ponsel lah kan. Nah. Begitu kan. Kayak gitulah. Ah. Nah, jadi itu Prinsipnya yang namanya apa? Data itu kita bahas dengan data. Gitu loh. Jadi kalau ada pembelokan-pembelokan ya kita bisa counter lah untuk itu. Ya. Termasuk skripsi. Nah, kita bisa counter. Karena kan kalau dibilang skripsinya, Skripsi ini. nah, bukan Coba di zoom. skripsinya depannya kan. Coba di zoom. Ini ya. kan Ini kalau skripsi, sorry Pak. Ini cover skripsinya Pak Jokowi. cover skripsinya Pak Jokowi Gimana, yang Pak? selalu dipertanyakan oleh mereka itu adalah profesor, doktor, insinyur Ahmad Sumitro. Iya. Kemudian kenapa di prakatanya ini di dalamnya ini tidak ada tulisan profesor? Bapak dokter ini langsung Nah, nggak pakai saya jelaskan begini. Beliau ini mendapatkan SK ya sebelum bulan November wisuda itu. sebelum wisuda November. Oke. Ya. Artinya SK itu sebagai guru besar sudah turun. Dalam peraturan kalau sudah menerima SK tidak perlu menunggu inaugurasi pengukuhan. Sudah sah dia Sudah sah sebagai profesor. sebagai besar. profesor dan sah untuk menggunakannya dimanapun. Kartu nama dan sebagainya dimanapun. bisa go public Sudah lah ya. sah, sudah go public. Iya. Gitu loh. Kalau yang namanya inaugurasi itu kan kalau kita inaugurasi itu ya, itu kan bukan sesuatu yang ya udah terima selesai. Seremoni lah ya. Seremoninya kan banyak nih. Ada Formalitas acara saja, A, B, C, D-nya formalitas. ya kan. Kadang-kadang kan di match kan apakah rektor pada saat itu sama nggak waktunya, match Momentumnya nggak. dicari. Momentumnya itu dicari. Itu kan pasti butuh Iya, waktu. Betul. Gitu. Yang lebih penting itunya Iya. SK-nya. Contoh yang paling menarik ya, Profesor Muhajir, Hmm. mantan Menko PMK kita. Ya. Itu guru besarnya itu adalah di 2014. SK-nya keluar. SK-nya keluar. 2014. Inaugurasinya 2025. Wah, jauh sekali ya. Artinya 11 tahun toh. 11 tahun. Tapi dia sudah bisa pakai profesor dia sampai dia pakai profesornya itu gitu loh. Jadi tidak ada lagi bahwasanya menggunakan kata profesornya itu setelah inaugurasi. Itu yang selalu digebor. Itu sudah gembar-gemborkan. Ada kok SK-nya. Apa peraturan pemerintahnya. Sorry Bang, yang tadi dikata pengantar itu berarti memang SK-nya belum turun artinya. SK-nya udah turun. Yang Yang ini belum waktu Belum, itu. Waktu karena itu kan ada. jadi mahasiswa itu kan nggak mungkin membuatnya itu kalau nggak dicicil. Iya, ya kita Diketik. rasain lah, kita ngerasain. Iya kan? lah, gitu. Kan ketika dicicil semua gitu Bab loh. Satu-satu atau dua, apa gitu kan. selesai. Dan kata profesor itu tidak menjadi suatu hal yang substansi. Harus dicantumkan. Di kata pengantar atau tapi kalau di Di sini karena kan udah ada. Iya, iya. Udah ada SK-nya gitu loh. Ya. Tidak dipakai pun juga nggak masalah. Hmm. Gitu loh. Bukan sesuatu yang harus mandatori yang nggak ada untuk itu. artinya sunnah nih artinya. Sunnah lah bicara kayak gitu. Ya kan? Ya. Coba lihat Bang, kita lihat Ya. cover judul skripsi Pak Jokowi. Ya. Studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia, Ya. Surakarta. Jadi ini Ikhwan menggambarkan semua ketika mereka mengeluarkan suatu argumentasi dengan data ya. Kalau kita lihat mereka tuh putih. Jadi bukan kada coklat-coklatnya gini kan. Ini Ah. kertasnya maksudnya. Kertasnya, bahkan dia katakan ini sisipan karena kertasnya baru dia bilang. Padahal itu difoto sama dia. Oh. Mungkin dia kan kalau foto kan kita misalkan ya dari yang jelek bisa jadi cakep kan. Iya, iya, Ada iya, jerawatan gitu bisa jadi mulus. Menggunakan foto yang bagus kan? Begitu. Kalau gitu. ini Ya, apa? kalau versi mereka itu ini bahwa itu scan berarti sisipan. ya? Nah ini langsung dari PDF dari Kagama. agama. Oke. Artinya data. Tapi primer yang lah aslinya itu dipegang oleh ya, di sana ya. Polda Metro Oh, boleh. sebagai barang bukti juga. Gitu. Oke, ini Ya, cover. jadi itu semua udah saya jelaskan ini cover-cover apa semua. Jadi intinya adalah
mereka ini tidak mempunyai ijazah pembanding. Poinnya satu. Tidak punya ijazah pembanding. Ya, ijazah pembanding Pak Jokowi, teman-teman Pak Ya. Jokowi. Kedua, ijazah yang menurut mereka gunakan itu mereka baru dapat waktu CLS, bukan kemarin-kemarin. Makanya saya katakan mereka ini menuduh dulu baru cari bukti. Menuduh dulu cari bukti. Nah, Bahkan pakai unggahan Dian Sandi baru belakangan ini. Itu dia kan pakai belakangan bukan jasa itu kan, yang dia buat teliti. Iya, iya. Gitu. Ketika itu saya tanyakan mana studi pembanding ijazah teman Pak Jokowi yang Anda katakan ada 5. Pak Hari Mulyono, Ibu Sri Pronojiwo. Zong semua. Nggak ada. Nah, disinilah poinnya kita lihat mereka desperate sebetulnya. Makanya dia ingin mencoba menggunakan ya ini satu tinggi hati ya dia mencoba bahwa ini satu paket. Egy Sujana dibebaskan, semua harus dibebaskan dong. Enak di ente. Enak. Siapa lu gitu. Nah, itu kan masing-masing ini mereka bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Itu melekatnya bukan per kelompok. Iya, iya. Masing-masing secara hukum. Abang melihat Egy Sujana, Bang Egy ini seperti apa, Bang? Itu langkah yang tepat atau memang mediasi yang baik atau apa tuh gimana? Ya kalau menurut saya agak cerdik juga. cerdik. Saya. Putar Cerdik. baliknya pas nih. Ya cerdik juga ya, artinya pertama adalah dia melihat bahwasanya ketika dikatakan ijazahnya asli, ya, Ya. dia melihat celah itu restoratif justice itu. Oh. Ya. Bisa dipakai itu ya. Bisa dipakai itu. Kan memang dia tanggal 7 Januari 2025. Egy pernah mengatakan kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi, case close. Case close. Oh, dia udah declare itu ya. Ya, karena 8 Januari dia bertemu Pak Jokowi, ya dia mendapatkan restoratif justice. Setahun kemudian. Tahun kemudian. Ya kan? Dan itu kenapa dikuatkan lah oleh penasihat hukum dia. Nah, penasihat hukum dia kan yang mengajukan restoratif justice. Kalau nggak salah 17 Desember 2025. Oh, hampir setahun ya. Bunda dong. Setelah Desember dia 2025 ini sekarang berapa bulan? Ini kan Februari 2026. Tapi Bang, artinya pertemuan Bang Egy sama Pak Jokowi itu kan Bang Egy bilang kalau saya diperlihatkan ijazah asli, langkahnya akan berbeda. Berarti Bang Egy udah lihat, Egy Sujana udah lihat ijazah aslinya nih. Saya rasa enggak. Yang diperlihatkan itu adalah penasihat hukumnya. Oh, oke. Kan itu diserahkan ke penasihat hukumnya. Walaupun pada saat itu digelar perkara khusus itu, kalau nggak salah 15 Desember ya 2025 kemarin, itu dia tidak hadir. Tapi kuasa hukumnya hadir. Makanya saya katakan, kenapa saya bisa tahu juga, walaupun dikatakan bahwa Andi Aswan itu diusir, menurut versi mereka, ya kan saya ketawain aja. Karena saya juga di dalam ada, saya lihat waktu dibuka. Jadi aslinya diusir apa enggak? Ya enggak diusir lah. Apa ya? Kenapa Sebenarnya daripada terjadinya? bikin ribut di situ? Karena kan si Hozinuddin itu kan teriak-teriak kan di situ. Saya berkeberatan adanya Andi Aswan di situ, nggak ada legal standing dan sebagainya. Padahal setiap yang namanya saksi pelapor maupun terlapor ya diperkenankan untuk mendampingi 2 orang. Saya mendampingi Marwet Samuel Sweeten, salah satu saksi Boleh pelapor. sebenarnya. Boleh. Diperbolehkan ya. Boleh sebenarnya. Nggak menyalahi ya. Nggak menyalahi aturan. Tapi kalau mereka teriak-teriak, si Ahmad Hozinuddin yang dipecat oleh RRT itu sebagai lawyer. Teroris itu, ya kan, sebagai lawyer yang sekarang diambil alih oleh Refli Harun, ya itu dia melakukan itu. Ya kalau saya, buat saya kan malu lah kayak gitu ya, hal yang kayak kecil gitu kan. Makanya saya izin sama Dirtipidum, ya dengan yang lainnya saya untuk menunggu di luar saja. Nah, di luar apakah saya keluar meninggalkan tempat? Enggak. Masih di situ. Mas Andi duduk sini aja. Saya mendengar semua percakapan itu. Ya. Ketika itu mau dibuka pun saya masuk ke dalam. Apakah mereka teriak-teriak? Enggak juga. Karena saya lihat mukanya mereka pucat semua. Pucat. Ketika dibuka itu ternyata ada ijazahnya. Oh, ada nih. Ada ijazahnya. Oh ada embossnya. Oh ada watermarknya. Oke. Gitu. Nah itulah. Tapi lucunya buat saya, ini mereka ini Gimana? memang luar biasa. Gimana? Memutarbalikkan fakta. Apa yang bikin makin lucu nih? Ketika di luar, omongan yang di dalam sama di luar tuh 360 derajat berbeda. Beda lagi. Beda. Total jet. Karena memang tujuan mereka itu adalah bagaimana menarik atensi publik untuk membenarkan pembenaran mereka.
Bukan kebenaran yang dicari, pembenaran. Pembenaran. Apa yang mereka lakukan dibenarkan oleh publik. Untuk menarik atensi itu. Apakah publik itu melihat bahwa mereka itu ada disetujui? Enggak. Maka muncullah yang namanya kaum baru, bani baru. Baru lagi nih. Iya, ada kaum Apa baru. nih? Apa nih namanya? Ya kan, kalau kita ada kaum Quraisy, Ya. ada kaum A gitu kan. Ini namanya kaum Salawi. Salawi. Artinya apa nih? Salah Jokowi. Kamu Salawi, salah Jokowi. Ya semuanya salah Ya, Jokowi. pokoknya apa-apa salah Jokowi. Apapun salah Jokowi kan gitu. Ya. Karena kan mereka selalu mengatakan atas nama rakyat. Ya, Ya saya bilang gak usah nama rakyat itu banyak sekali itunya. Ya kaum Salawi boleh. kamu Salawi. Kau yang katakan kaum Salawi kan itulah mereka. Persentase berapa persen sih? Kecil lah. Karena kan kumpulan kolam-kolam yang Pokoknya Jokowi salah. pokoknya Jokowi salah semua. Tapi bang tadi bang soal abang bilang Bang Roy Suryo dan lain-lain ini hanya untuk mencari atensi. Tapi dengan waktu yang panjang, effort sebegitu besar, apakah hanya sekadar atensi bang? Oh, jadi sebetulnya ini sudah ditumpangi dengan kepentingan politik. Ini Ini panjangnya ada kepentingan politik. dugaan atau apa Ya, bang? saya Anda lihat saya melihat itu dugaan juga boleh dikatakan Iya, gimana dugaan, Bang melihatnya? ya bukan sesuatu yang parameternya ini. apa bang? Karena apa? Contoh-contohnya ada, indikator-indikatornya ada. Indikatornya apa? Yang paling kentara nih abang? Satu, ya ketika itu terus muncul yang namanya purnawirawan, kelompok purnawirawan, Oke. yang bukan yang resmi ya, Hmm. kelompok purnawirawan. Purnawirawan yang enggak, organisasi. Bukan purnawirawan. organisasi, forum lah menurut Forum saya. lah ya, bukan Ya. perkumpulan Forum resmi ya. ya, Oke, perkumpulan iya. resmi. Nah, mereka kan mendukung, Ke sana ya. Ya. Iya. dan ingat kolam-kolam mereka itu berbeda masing-masing. TPUA berbeda, ya kan? Roy Suryo, Tifa itu teroris ini pun berbeda. Dari kelompok-kelompok berbeda. Kelompok-kelompok maksudnya. berbeda. Circle-nya Circle berbeda, tapi Beda-beda. tujuan sama. hmm, Gitu. ya, ya. Apa? Mereka pertama, bagaimana mendowngrade semua legacy Pak Jokowi ya di mata masyarakat Selama 10 tahun ini. selama 10 tahun. Itu sasaran Oh, antara. ini maksud abang menyampaikan ini kelompok yang menunggangi ini ingin tujuannya itu. Nah, tunggu, ada akhirnya lagi? nih tujuannya, Oh lanjut. ya kan? Jadi sasaran antara, bagaimana mendowngrade legacy Legacy. maupun juga pengaruhnya Pak Jokowi di mata masyarakat. Ya. Berat ini. Kemudian Pak Jokowi kan ada anaknya namanya Mas Gibran Ya. sebagai wakil presiden. Masih. Inilah tujuan akhirnya. Oh. Jadi tujuan akhirnya itu bagaimana Mas Gibran ini bisa dimakzulkan. Jadi abang sebut makanya sasaran antara. Sasaran antara Target utamanya Mas Gibran. Mas Gibran. Ini arahnya kemana? Arahnya 2029. Kenapa 2029? Kalau 2029 ditunggu, semakin kuat. Dia tidak mempunyai harapan untuk maju gitu loh. Karena kita kan selalu mendengung-dengungkan 2 periode untuk Prabowo Gibran. Yes. Ya kan? Kalau dia berani, pemilik partai pula, tarung jadi presiden. Ngapain jadi wakil presiden? Dari dua ngapain ya? Iya kan? Dan ngapain mencoba mendongkel-dongkel dengan cara apapun. Tapi sorry bang, simpul apa abang melihat bahwa ini bisa ditarik ke Mas Gibran? Simpulnya, buku namanya Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oke, abang lihat itu dulu ya. Satu kan? Jelas tuh paling jelas. Ini ya. kan ada pesan sponsor di situ. Kenapa kok Gibran tiba-tiba Kemudian muncullah yang namanya purnawirawan tersebut. kelompok-kelompok Kelompok tadi tuh. ya? Walaupun semua ini, kalau kita circle, kita gabung, ini kan barisan sakit hati semua. Kalau kita lihat historicalnya, Historicalnya di background Iya, itu iya. pasti kita bisa riset lah. bisa riset. Bisa googling lah kita. Iya. Disitulah poinnya. Karena begini, menurut dari apa Burhanuddin Burhanuddin ya, Mhm. survei itu kan 80% lah kesukaan masyarakat ke Pak Jokowi masih kuat. Approval ratingnya Approval Pak ratingnya Jokowi Pak masih Jokowi tinggi artinya. masih tinggi. Ya kan? Bayangkan loh, ini sudah berapa? Sudah setahun lebih Tahun kan? kedua lah. Tahun Pak kedua Prabowo udah ya. step down kan? Iya, iya. Masih tinggi approval. Buktinya apa? Yang datang di Solo itu bukan suatu hal yang direkayasa. Kalau suatu hal yang direkayasa,
paling banter sebulan beres, nggak ada yang datang lagi. Abang menyampaikan ini organik ya. Organik Real sekali. ya? Real. Saya itu tiap bulan, saya itu ke Solo. Saya kan juga punya komunitas besar di Iya, Solo. iya. Saya sekali mau tanya nih bang, ini lagi ramai nih. Di Google Map namanya berubah. Tembok Ratapan Solo, rumah Iya, Pak iya, Jokowi. iya. Abang sebagai, ya saya bilang loyalis oke lah ya. Abang ngeliatnya gimana? Ya itulah menarik ya. Saya bilang, Ini bagian dari itu nggak? apapun ya salawi lah gitu kan. Tembok Ratapan Solo. Iyalah. Oke, oke. Semua itu salawi ya ibaratnya. Kaum salawi yang menuduh itu semua. Bang Aswan ini terakhir nih, ini udah mau Iya, selesai, ini mau disuruh selesai sama teman-teman nih. Oh iya iya. Yang abang sampaikan nih apa ini? Udah mau udah minta di SP3, Bang Bonatua, kemudian ada tembok ratapan. Abang mau kasih pesan apa ke siapa, silakan Pak. Ya pesan saya sih sebetulnya begini. Ini kan mestinya memang katakanlah sudah P19. 19. Ya kan kita fokus aja ke masalah hukum ya. Iya. Kita nggak mau adanya penggiringan opini publik ya. buat mendukung mereka atau mendukung kita, tidak untuk itu. Kita bicara murni hukum. Kita bicara murni hukum ini sudah P19. Dan permintaan 3 poin yang diminta oleh pihak kejaksaan sudah dipenuhi. Ya. Ya. Pak Jokowi diperiksa kembali itu untuk melengkapi, bukan substansinya, tapi melengkapi. Ya. Dan juga teman-teman Pak Jokowi yang menjadi saksi untuk melengkapi pula. Karena begini, jaksa penuntut umum itu adalah representatif dari Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya. Disitulah jaksa bertarung dengan pengacara-pengacara dari teroris ini. Ya. Kan begitu. Nah, artinya celah-celah sekecil apapun mereka harus tutupi kalau ada suatu pertanyaan. Ya. Biar tidak ada bias di situ. Ya kan? Nah, disitulah kita lihat kapan P21 itu akan terjadi. Karena nanti setelah itu diserahkan kepada kejaksaan, bola itu di tangan kejaksaan. Lengkap. Lengkap. Ketika lengkap P21, ada 2 pertanyaan. Ditahan atau tidak? Kalau bertanya kepada kami semua, yang minta ditahan biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan. Kan Tapi begitu. kalau di bawah 5 tahun kan tahan. Di atas 5 tahun ini. Misalnya di bawah 5 tahun kan pasti nggak ditahan. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun ya? Di atas 5 tahun. Bukan di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun. Kita lihat ya nanti. Iya. Jadi bukan sesuatu hal yang menurut kami ini lepas seperti ini, enggak. Ya, kembali lagi saya bilang karena ada tunggangan-tunggangan politik di Tadi. sini. Ya. Tapi yang jelas kita percaya betul nanti dilimpahkan ke kejaksaan bisa melakukan suatu tindakan yang objektif. Ya. Karena apa? Karena ini di atas 5 tahun hukumannya. Siap-siap. Jadi kita lihat saja di pengadilan karena Pak Jokowi butuh yang namanya ruang pengadilan ya open publik ini untuk membuktikan ijazah asli beliau adalah asli, yang dituduh oleh teroris ini palsu. Itu poin yang utama. Itu poin yang Karena utama. apa? Biar tidak ada lagi presiden-presiden atau jurisprudensi yang lain yang ingin menggugat selain ijazah Pak Jokowi. Mungkin saja ijazah-ijazah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bisa nasibnya serupa. Bisa nasib serupa. Harus dihentikan. Yaitu dengan melalui pengadilan. Itu saja. Betul. Bang Aswan, terima kasih sekali. Ini kita ngobrol seru banget ya. Sampai disuruh berhenti sama teman-teman nih. Teman-teman juga terima kasih, rekan-rekan NTV, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Nusantara TV dan NTV News ID. Juga akun-akun sosial media kami di TikTok dan Instagram. Jangan lupa saksikan terus DPO dari Pulau Mas setiap hari Terima kasih. Sabtu sore sekitar jam 6 sore. Terima kasih semua. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, thank you berat udah datang pencerahan buat kita apa namanya Nah. kalau bisa